Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyyul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul kiram yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Fadilatul kiram yang terhormat Bapak-bapak Kepala Seksi di lingkungan Kemenak Kota Pekanbaru, Bapak dan Ibu keluarga besar Ikhlas Beramal Kemenak Kota Pekanbaru, dan juga yang kita muliakan kedua dan segenap jajaran pengurus Masjid Ikhlas Beramal Kemenak Kota Pekanbaru, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mulia, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sesuai dengan instruksi Pak Kakang Kemenak, kita tidak lama-lama. Saya juga sebenarnya setuju dengan beliau. Jadi saya juga pada prinsipnya ceramah tidak lama-lama, hanya sampai selesai saja. Apalagi saya punya prinsip ikan mujair ikan sembilang, kalau cair langsung pulang, begitu aja saya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas izinnya pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersolawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, insyaallah. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang kafir Quraisy tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj? Karena dalam sejarah disebutkan ketika Rasulullah selesai Isra wal Mi'raj, beliau menyampaikan cerita ini kepada penduduk Makkah. Lalu pada saat itu penduduk Makkah terbagi kepada dua kelompok. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Lalu kata Abu Bakar, "Ma min rasulin fasaddaqtu." Apapun yang disampaikan oleh Rasul, maka aku membenarkannya. Lalu ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini siapa? Orang yang tak percaya dengan Isra wal Mi'raj, orang yang tidak yakin dengan Isra wal Mi'raj. Mereka mengatakan, "Kazzabta ya Muhammad, engkau pembohong, engkau pendusta wahai Muhammad." Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang kafir Quraisy tidak percaya Isra wal Mi'raj? Kenapa penduduk Makkah tidak percaya terhadap Isra wal Mi'raj? Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 penyebab kenapa mereka tak percaya Isra wal Mi'raj. Pertama, tidak ada akidah di dalam hati. Kalau sudah tak ada akidah di dalam hati, apapun yang disampaikan oleh Rasul, mereka akan dustai. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Jadi kalau hari ini ada sekte, ada sekelompok, ada sebagian kecil di antara umat Islam yang tak percaya dengan Isra wal Mi'raj, dikhawatirkan akidahnya kropos, dikhawatirkan imannya rusak. Apa sebab? Orang kafir Quraisy tidak percaya Isra wal Mi'raj karena tidak ada akidah di dalam hati. Mudah-mudahan akidah kita senantiasa dipelihara Allah. Amin. Mudah-mudahan akidah kita senantiasa diperkuat oleh Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kita hari ini tantangan kita mempertahankan akidah luar biasa beratnya. Bukan cuma orang yang tak percaya Isra wal Mi'raj sekarang. Yang banyak itu adalah aliran radikalisme dan juga kelompok-kelompok sempalan. Banyak yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat, ada.
Di Jakarta ada ibu-ibu namanya Lia Eden, bikin ajaran salamullah, ngaku-ngaku jadi malaikat, ditangkap polisi. Memang hebat polisi kita, jangankan teroris, malaikat pun disikat. Ya kan? Ada lagi yang ngaku-ngaku jadi nabi di Jawa, namanya Tukimin. Bayangkan kalau ada nabi Tukimin, sholawatnya bagaimana tuh? Nah mungkin kita sholawat Allahumma sholli ala Tukimin. Nah itu pun ada yang berjaya. Makanya penggembosan akidah, perusakan akidah ini harus kita hindarkan. Dalam tanda kutip, umat akhir zaman salah satu tantangannya adalah memperkokoh dan memperkuat akidah. Bagi ibu-ibu, Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Di dalam Islam diajarkan lahir anak bikin namanya yang ada sumbernya dari Asmaul Husna atau ayat Al-Qur'an. Tujuannya apa? Agar akidahnya kokoh. Ini tidak lahir anak laki-laki, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, tak ada satupun namanya yang ada unsur doanya. Anak pertama si Jackson, anak kedua si Claxon, anak ketiga si Thompson, anak keempat Apitson. Ya, ada unsur doanya. Orang Makkah yang tak percaya kepada Isra wal Mi'raj, salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada akidah di dalam hati. Saudara hadirin, nanti ketika kita sakaratul maut, perjuangan mempertahankan akidah pun luar biasa. Akan datang sesosok makhluk yang bernama iblis. Lalu dia mengatakan, apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhan? Ini di tangannya ada gelas isinya air. Kenapa dia bawa air? Karena dalam riwayat hadis disebutkan orang yang sakaratul maut itu saking hausnya, andai diberikan pun kepadanya air laut di seluruh dunia ini, dahaganya takkan hilang. Lalu iblis datang membawa air. Apakah engkau menginginkan air ini? Hal anta turid? Lalu iblis mengatakan, kalau engkau menginginkan air ini, maka berikrarlah saya sebagai Tuhanmu. Kalau ada akidah di dalam hati, insya Allah dia tidak akan mengikuti iblis. Dia akan sakaratul maut gor-gorok mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bapak Ibu, maka Isra wal Mi'raj, pendekatan pertama yang kita pakai adalah pendekatan akidah. Satu. Yang kedua, apa sebab orang Makkah tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj? Mereka tidak tahu ilmu fisika. Mereka tidak paham ilmu fisika. Ketika abad 20, abad 21 di dunia modern dan postmodern mengatakan ada dua sosok tokoh ruang angkasa dunia. Pertama Lance Armstrong dari Amerika dan juga Yuri Gagarin dari Rusia, yang diagung-agungkan sebagai astronot dan kosmonot pertama yang sampai ke ruang angkasa 14 abad yang silam. Rasulullah sudah sampai. Memangnya kata ilmu fisika apa? Kata ilmu fisika, kecepatan yang paling cepat di dunia ini adalah kecepatan cahaya. Per detik cahaya itu mampu sampai 300.000 km. Maka dengan Palestina 1500, coba hitung 00, berapa detik Rasul sudah sampai. Dalam ilmu fisika kurang lebih jarak antara bumi dan langit 8 juta kilometer. Wajar Rasulullah Isra Mi'raj satu malam sampai. Artinya apa? Orang Makkah yang tak percaya pada saat itu Isra wal Mi'raj karena tak ada ilmu fisikanya. Maka orang-orang modern, teknokrat, paham yang memahami ilmu pengetahuan pasti yakin dengan Isra wal Mi'raj. Lagian begini, Rasul itu kan diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Ya, sama dengan seorang bapak pergi ke Jakarta dari Pekanbaru, di dalam kantornya ada semut. Saya berangkat dari Pekanbaru sampai ke Jakarta, ada pesta di Jakarta. Kemudian di dalam kantornya ada semut.
Selesai pesta di Jakarta, balik lagi ke Pekanbaru. Semutnya masih dalam kantong. Sampai dia kembali ke rumah, lalu semutnya keluar. Ketemu dia dengan sesama semut di rumah itu. Apa dia bilang? Saya baru pulang dari Jakarta. Saya mau tanya, Bapak Ibu, kira-kira kalau semut ini berjalan sendiri tak obatnya seperti semut, 4 jam pulang balik Pekanbaru Jakarta, Jakarta Pekanbaru sampai tidak? Tidak. Tapi kalau dia naik pesawat, tentulah sampai. Dalam tanda kutip apa? Ada kekuasaan, ada kudrat dan iradat Allah yang membuat Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Jangankan 1 malam, 1 detik pun Allah sanggup. Ada ayatnya dalam Al-Quran, idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, tak ada yang tak mungkin, semua bisa jadi mungkin. Orang Makkah tidak percaya Isra wal Mi'raj karena tidak paham ilmu fisika. 2. Yang ketiga, apa sebabnya orang Makkah tidak percaya Isra wal Mi'raj? Karena tak Allah titipkan kepada mereka hidayah di dalam hati. Hidayah ini amat penting. Ini adalah nur, ini adalah cahaya. Kalau orang di dalam hatinya sudah diliputi nur, kalau orang di dalam hatinya sudah diliputi hidayah, insya Allah maka petunjuk kebesaran Allah itu akan senantiasa dibukakan Allah hatinya untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Al-Quran banyak cerita. Nabi Musa membelah laut, ada ceritanya dalam Quran. Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya, ada ceritanya dalam Al-Quran. Nabi Yunus ditelan ikan hiu, ada ceritanya dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf, cerita Nabi Musa tak dipangkal dengan subhana. Cerita Nabi Ibrahim tak dipangkal dengan subhana. Cerita Nabi Yunus juga tak dipangkal dengan subhana. Yang dipangkal dengan kata-kata tasbih, dengan kalimat tasbih hanyalah cerita Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Itu berarti mukjizat yang diberikan oleh Allah, dan mukjizat itu bisa dipercayai apabila ada petunjuk Allah yang dimasukkan ke dalam hati. Kita berdoa mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan petunjuk dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, apa sebab Muhammad itu Isra wal Mi'raj? Ya, kata orang Arab, likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Apa sebabnya Muhammad itu Isra wal Mi'raj? Di dalam kitab Dardir disebutkan salah satu penyebab Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu adalah untuk menghibur beliau dari kesedihan duka mendalam karena ditinggal 2 sosok keluarganya, yaitu Abu Thalib pamannya, Siti Khadijah istri tercinta. Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan walamma tamma min hamlihi sakrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Kata Imam Al-Barzanji, 2 bulan usia kandungan Rasulullah di dalam perut ibunya, ayahnya meninggal. Sesudah Rasulullah lahir 4 tahun umurnya, meninggal ibunya. Sesudah itu dia diasuh oleh kakeknya, namun umur 8 tahun meninggal pula kakeknya Abdul Muthalib. Praktis pada saat itu yang mengasuh Nabi adalah pamannya Abu Thalib. Dalam lingkaran sejarah, ya, paman Rasul itu bukan satu, banyak paman Rasul. Hamzah paman Rasul, Abbas paman Rasul. Tapi sebegitu banyaknya paman Rasul yang mau mengasuh Rasul, yang mau memerapkaki Rasul, yang mau mengajari mendidik Rasul, cuma pamannya Abu Thalib. Maka pantas ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah bersedih. Karena kalau Rasulullah ditanya, coba berikan saya gambaran wajah ayahmu, tak tergambar sama Rasul wajah ayah kandungnya. Tak terlihat oleh Rasul wajah kakeknya, yang terlihat
terlintas di benak Rasul, pastilah wajah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib wafat, Rasulullah bersedih. Satu. Yang kedua, wafat pula Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sembarang istri. Ini adalah istri yang sekalipun gajinya lebih besar dari suaminya, ya, tapi senantiasa menghormati dan mencintai serta menyayangi Rasulullah. Siti Khadijah itu kalau Rasulullah pergi diantarnya sampai ke pintu, dia tak pernah pergi dari pintu sebelum bayangan Rasul hilang dari pandangan matanya. Nah itu Khadijah zaman dulu. Khadijah zaman sekarang kalau waklan. Cuma realitasnya kita lihat abang pulang tak penting, abang pulang juga tak penting, yang penting uang abang pulang, selesai. Apalagi kalau gajinya lebih besar dari suaminya, boleh, luar biasa itu. Artinya apa? Ini bukan istri sembarangan Siti Khadijah. Menapaki dakwah Rasul Khadijah. Ketika Rasul mendapatkan wahyu, kemudian dia pulang ke rumah minta diselimuti. Zamiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Lantas dong Rasulullah takut. Baru bertemu dengan sesosok makhluk yang tak pernah dijumpainya, malaikat Jibril. Kata Waraqah bin Nawfal pamanah Khadijah, apa kata Waraqah? Itu adalah namus, hadan namus alladzi qad ata ila Musa wa Ibrahim fit Taurah. Itu adalah namus atau malaikat Jibril yang sebelumnya juga sudah datang kepada Musa dan juga Ibrahim. Waraqah itu seorang pendeta yang ahli kitab, pamannya Siti Khadijah. Pulang Rasul ke rumah minta diselimuti, suami takut gemetar minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Oleh Siti Khadijah sekarang meluapkan itu. Jam 1 suaminya pulang ke rumah, ya, udah dikejar hewan buas pula di jalan, tok 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 pintu, minta tolong dibuka. Apa kata istrinya dari dalam? Udah di luar aja, ya. Maka ketika Siti Khadijah wafat, bersedihlah Rasulullah. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Huzn, sehingga datanglah perintah Isra wal Mi'raj. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah kenapa Muhammad itu Isra-nya dari masjid? Ya, kalau Allah mau bisa saja Muhammad itu Isra dari gurun, bisa dari rumah, bisa dari tempat lain. Ya, what about our Prophet Muhammad Isra from masjid? Kenapa Nabi kita ini Isra-nya dari masjid? Ada apa? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli tafsir, disimpulkan oleh para ulama dan hukama, ya, alasan kuat kenapa Rasul itu Isra-nya dari masjid, ini iktibar bagi kita. Hidup ini tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Kata Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di satu kampung itu adalah masjidnya, bukan pasarnya, bukan mallnya, bukan kedainya, tapi adalah masjidnya. Saya udah banyak keliling, utamanya di Jawa dan Sumatera. Riau ini khususnya, Pekanbaru ini kita apresiasi. Salah satu pilot project percontohan yang sudah sukses mensinergikan antara umarok dan ulama dalam membangun masjid. Hanya di Pekanbaru ada masjid paripurna mulai dari kelurahan sampai ke kota, luar biasa. Imam-imamnya dimuliakan. Ini berkat koordinasi stakeholder antara ulama dan juga umarok, dan juga masuk di dalamnya Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Ya, apabila ini terus ditingkatkan, insya Allah Pekanbaru akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu Saudara, penyakit kita hari ini adalah tidak sadar bahwa masjid itu adalah mercusuar utama dakwah iman dan juga akidah. Sekarang orang banyak yang gabung PSNS.
persatuan sholat maghrib saja. Sekali sehari datang ke masjid. Ya, yang lebih parah ada yang ikut Persija, persatuan sholat Jumat saja. Baik. Yang wajib sholat Jumat itu adalah suami, tapi istri bisa dapat pahala sholat Jumat, bisa. Caranya bagaimana? Kata ulama, kalau ada istri yang disambutnya suaminya pulang sholat Jumat, dikecupnya keningnya, diciumnya tangannya, padahal ajarun kami beli sholat di Jumat, istri itu dapat pahala sholat Jumat. Ya, diamalkan tidak? Hah? Amalkanlah. Kalau misalnya hari libur nanti hari Jumat, ya, 5 meter lagi suami pulang, toga ibu di pintu rumah, majukan kaki kanan, sodorkan tangan kanan, monyongkan bibir. Ya, begitu dia datang, kecup keningnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, yang disambut harus suami kita, jangan suami orang lain. Allah Akbar. Ngapa pula malu? Ya, halal. Ingat dulu memori tahun 70-an, waktu asik begombal dulu, ya kan? Begombal sampai keluar pula bahasa India. Koi buat nih teri wali mere tunde 75 sepek 5 cijan jale-jale katanya. Jangan tanya saya artinya, saya tak tahu artinya itu. Maka masjid itu adalah mercusuar dakwah dan juga memperkuat akidah. Jangan sempat baru mati baru datang ke masjid. Sudah digotong orang baru datang ke masjid. Cuma kritik kita ke masjid yang bikin pula kalau orang tertarik datang ke masjid. Ya, saatnya regenerasi. Ada anak muda memenuhi syarat kualifikasi jadi imam, jadi muazzin, berikan kesempatan. Ini tidak, kadang-kadang di kampung-kampung udah bau tanah kakek-kakek, kalau dia azan kita khawatir dia tumbang, tetap pengen azan. Allahu Akbar, tetap azan. Ya, sholat tarawih pun ngotot jadi imam, padahal udah banyak korban kalau dia jadi imam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Di belakang kakek-kakek umur 70 tahun masa kuat kan. Jadi kritik kita kepada masjid, kalau memang ada anak muda, kalau memang ada orang-orang yang pantas kualifikasi secara fikih, pantas jadi imam dan azan, dia energik, maka berikan kesempatan. Ya. Jadi Rasul itu isra'nya dari masjid karena memang Rasul itu ingin memberikan iktibar kepada kita, jangan jauh-jauh dari masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu berarti dia beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan semua kebijakan yang diterapkan oleh para ulama dan juga umara kita dalam rangka memakmurkan masjid, insya Allah kita doakan ini jadi amal jariah kepada kita. Mudah-mudahan masjid di lingkungan kita, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, bisa menjadi proyek percontohan di berbagai instansi lain, sehingga dengan itu kita semua dapat pahala dan juga balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kedua, kenapa Muhammad itu mi'rajnya dari Masjidil Aqsa? Karena dari tempat lain bisa, dari Mesir bisa, dari Yaman bisa. Ini kenapa Muhammad mi'rajnya dari Masjidil Aqsa? Bapak Ibu Saudara, ternyata Nabi Muhammad itu mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Hikmah yang kita ambil adalah don't forget to our history. Jangan lupa sejarah. Kalau Bung Karno dulu bilang jas merah. Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Oh, Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang dibangun oleh para nabi dan rasul. Di dalamnya dulu pernah Nabi Isa untuk melakukan berbagai kegiatan dakwah. Kata Allah kepada Muhammad,
Muhammad, don't forget to our history. Seolah-olah Allah juga mengatakan kepada kita, Muhammad dan juga umatmu, jangan lupakan sejarah. Jadi banyak kita yang lupa sejarah. Kalau kita sudah lupa sejarah, berarti kita kufur nikmat. Kalau kita lupa sejarah, berarti kita tidak ingat terhadap perjuangan masa lampau. Artinya Isra wal Mi'raj ini juga mengajak kita comeback untuk masa lalu, kembali mengenang masa lalu untuk diambil iktibar dan juga pelajarannya. Mudah-mudahan kita berdoa, orang-orang yang pernah terlibat dalam kesuksesan kita mulai dari dulu sampai sekarang, orang-orang yang pernah membantu kita, bagian dari sejarah hidup kita, insya Allah kebaikan mereka diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, Isra Mi'raj itu poin utamanya adalah furidhu alaina shalah. Diwajibkannya kepada kita perintah sholat. Jadi stressing point Isra wal Mi'raj ini adalah perintah sholat. Berarti Rajab ini, Isra wal Mi'raj ini adalah bulan bagi kita evaluasi kuantitas dan kualitas sholat. Berarti Rajab ini adalah momentum bagi kita untuk memperkokoh dan juga memperkuat konsep tauhid dan akidah kita lewat intensitas penguatan ibadah, utamanya lewat sholat. Rasulullah bersabda, awwalul a'mali yuhasibu bil akhirah was-shalah. Amal pertama yang akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholat. Banyak di antara kita hari ini yang terjebak soal khilafiyah dalam sholat. Ya, di Padang ada masjid, majelis taklimnya dua, satu rombongan berjenggot, satu rombongan tak berjenggot. Ya, ini majelis taklimnya dua, kalau yang berjenggot jadi imam, banyak yang tak mau ikut. Kalau yang tak berjenggot jadi imam, yang berjenggot tak mau ikut makmum. Ya, apa kata orang berjenggot? Salah satu sunnah Rasul itu jenggot, yang tidak ikut sunnah berarti tidak masuk surga, kata yang berjenggot. Dijawab sama yang tak berjenggot, kalau masalah soal jenggot, kambing pun berjenggot, memangnya kambing masuk surga, katanya. Ya kan? Jangan kita besar-besarkan khilafiyah dalam soal sholat. Kritik kita adalah hal-hal yang penting, yang pokok dalam sholat. Soal khususnya sholat, berapa banyak di antara kita di waktu sholat pun dia tidak ingat kepada Allah. Berapa banyak di antara kita di waktu sholat yang dia ingat adalah jabatannya, kekuasaannya, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat apabila dia lalai dalam sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita berdoa, insya Allah Isra wal Mi'raj ini menjadi sarana bagi kita untuk semakin memperbaiki kualitas dan juga kuantitas sholat kita. Insya Allah apabila sholat kita bagus, maka kita adalah penegak agama. Tapi jika citra sholat kita buruk, maka kita adalah perusak agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Orang yang melaksanakan sholat dia penegak agama, siapa yang mengerjakannya dia pengkokoh agama, siapa yang meninggalkannya dia adalah perusak agama. Bapak Ibu, akhirnya Al-Isra ayat 1 ditutup Allah dengan kalimat apa kata Allah? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hari ini boleh kita tidak sholat di dunia, hari ini boleh kita tidak beribadah di dunia, tapi ingat, isma syi'ta fa innaka mayitun wa al masyi'ta fa innaka majaziyun bih. Hiduplah sesukamu, suatu waktu engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, suatu waktu engkau akan dibalas. Innahu huwas samiul basir. Sebaliknya, sholatlah kita dan juga laksanakanlah ibadah, sebab Allah itu maha mendengar lagi maha melihat.
mayakmal miskola zarratin khairan yarah, sebiji zarrah kebaikan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita terapkan, dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menjadi orang-orang orang-orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj karena tak punya akidah. Di dalam hati tertancap akidah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa lil mu'minina wal mu'minat wa antal ladzi a'lamu bi ismika ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami memperingati Isra wal Mi'raj Nabi-Mu ya Allah. Seraya kami meningkatkan tangan berdoa kepadamu, ampunkanlah salah dan juga dosa kami ya Allah. Ampunkan juga salah dan dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunkanlah semua maksiat yang pernah kami lakukan, sebab hanya Engkaulah yang mampu mengampunkan dosa dan salah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang Engkau kuatkan akidahnya ya Allah. Jaga dan peliharalah iman kami ya Allah, sehingga nanti kalau kami wafat senantiasa kami mempunyai akidah yang kokoh dan kami menjadi orang-orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa banyak hikmah Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan oleh Nabi-Mu ya Allah. Salah satunya ya Allah, Engkau ajarkan kami untuk senantiasa memelihara langkah kaki kami menuju masjid untuk menjaga sholat kami ya Allah. Berikanlah kami senantiasa petunjuk setiap hari agar kami istiqomah dengan sholat ya Allah. Jadikanlah kaki kami ringan melangkah ke masjid ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang peduli terhadap pembangunan dan kemakmuran masjid ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terimalah segala ibadah kami, khususnya ibadah sholat kami ya Allah. Kami tahu kadang-kadang kami lalai waktu sholat. Kadang-kadang entah mungkin sholat kami tidak sah gara-gara wudhu kami pun tidak sah. Entah mungkin ada gerakan kami yang tertinggal. Entah mungkin ada bacaan kami yang salah di waktu sholat ya Allah. Memang banyak salah kami ya Allah, tapi kami yakin Rahman dan Rahim-Mu lebih luas dari hamparan langit dan bumi ya Allah. Untuk itu perkenankanlah terima sholat kami ya Allah. Jadikanlah sholat kami wasilah untuk mendapatkan nikmat surga di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ridhoilah dan juga berilah pertolongan untuk setiap perjuangan dan aktivitas para pegawai dan staf keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru ya Allah. Segala kebaikan yang kami lakukan jadikanlah dia amal jariah yang senantiasa mengalir bagi kami pahalanya sampai nanti kami tiada meninggalkan dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada